Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah Majelis Santri Kolot di seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara, kita akan lanjutkan kajian kita di bab tentang kalau kemarin kita bahas di kitab Daqaiqul Akhbar tentang kiamat. Nah, kita sedikit lagi akan lanjutkan dan kita masalah yang kemarin kita bahas tentang nama-nama setan atau nama-nama iblis dan anak-anaknya beserta tugasnya. Nah, ini kita akan lanjut ke makalah yang selanjutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sabi'ah asyarah. Makalah yang ke-18 dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyratul asnaf, ada 10 golongan, ay anwa'in, yakni 10 macam ya. Min ummati, dari umatku, kata Nabi, la yadkhulul jannah illa man taba, yang dia tidak akan masuk surga kecuali dia bertobat. Jadi kalau sampai kampret pernah saya bahas ya. Ya, ada 10 golongan manusia dari umatku, kata Nabi, yang tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah illa man taba, kecuali dia bertobat kepada Allah. Yang pertama, awaluhum al-qala, ada namanya al-qala, ada namanya al-jayyuf, ada namanya al-qattad, ad-waddayyuf, ada yang namanya waddayyus, wa sahibul arqabati, wa sahibul kubati, wal zalim, wal aku, wal liwalidayhi. Yang pertama, alladhi yamsi baina yadayil umara. Yang pertama yang dimaksud dengan al-qala, ya Rasulullah, sahabat bertanya, apa itu al-qala? Al-qala itu alladhi yamsi baina yadayil umara, ay wa huwa sa'i ilaihim bil batil wal kadhib. Yang pertama, orang yang berjalan di hadapan pemerintah itu dengan niat zalim, batil atau dustakan. Jadi banyak orang yang berebut mencari amanah gitu, dengan niat yang, makanya kata Nabi kan ada 15 asbab kita terkena bencana, di antaranya wal amanatu muklimat. Orang ketika diberikan amanah itu menganggap bahwa amanah itu sebagai harta ghanimah. Yang dimaksud dengan harta ghanimah itu jadi seperti harta rampasan perang. Dia awalnya ngeluarin duit yang banyak, gimana caranya nih setelah gua jadi, gitu kan, jalan menuju pemerintahan itu. Nanti kalau gua jadi, gua akan raup kekayaan sebanyak-banyak. Orang-orang seperti ini dengan berbuat kebohongan, ya, dengan berbuat pencitraan segala macam, ini sudah diwanti-wanti mana? Saya dakhul jannah, nggak masuk surga. Siapa orang yang berjalan menuju kekuasaan, menuju ke hadapan pemerintah, mencari kekuasaan dengan cara mendustakan? Karena kan banyak kampanye dengan pendustakan, dikemas dengan baik, gitu kan. Makanya kalau pemimpin nggak ada yang lebih baik daripada Nabi itu. Nabi itu pemimpin yang kalau enak ngajak-ngajak Nabi atau surga aja dia nggak mau, kecuali barang umat. Nah, kalau kita nggak jadi pemimpin, pengen enak sendiri. Pengen enak sendiri kita kalau jadi pemimpin. Nggak apa-apa rakyat gua susah, yang penting gua kaya. Orang-orang seperti ini dengan niat yang tidak baik tidak akan masuk surga kecuali bertobat. Tidak akan masuk surga kecuali dia bertobat. Orang-orang yang jalan menuju pemerintahan dengan niat gaib, bohong, dengan niat batil, dengan niat jelek, dengan niat zalim. Begitu. Memang awalnya dia, wah nanti saya akan perjuangkan hak rakyat segala macam, sampai mana boro-boro lupa. Kampanye datang bolak-balik tiap hari, jadi nggak lupa. Mari-mari datang-datang, itulah biasa. Jangankan tingkat bupati, tingkat anggota DPR, kadang-kadang tingkat Karang Taruna aja begitu ya, tingkat lurah aja begitu, kadang-kadang RT aja begitu, datang rajin ngaji sebelum dia jadi mah gitu ya. Begitu beres jadi boro-boro mau datang ngaji lagi.
1001 alasan. Yang kedua, wakila mal jayub. Yang kedua, jayub. Orang jayub apa itu? An-nabashu ay sarraful akfani minal kubur. Itu nih penggali kubur yang suka mencuri kain kafan. Itu zaman Nabi sudah ada kayak gitu. Ya. Batu salafi kana di baladina nabas wa kana fil baladi qadin salih. Falamma qarabat wa qatuhu da'a dzalika. Di negeri kami itu kata ulama salaf itu ada seorang penggali kubur. Di negeri itu seorang hakim yang saleh. Tapi ketika dia dekat dengan kematian, dia memanggil penggali kubur tadi. Lalu hakim itu berkata, sampai berita kepadaku, kau mencuri kain kafan segala macam. Jadi cerita-cerita pencuri kain kafan itu sejak zaman dulu sudah. Tujuannya apa ya? Tujuannya ya itulah, gak jauh beda dari musyrikah. Panjang kalau cerita. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada yang namanya al-qattad. Wakil Rasulullah, al-qattad. Apa itu al-qattad? Yaitu orang yang an-namam, orang yang mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga illa man taba, kecuali namimah. Bahkan di kuburan saja disiksa. Ya. Ada sebab orang disiksa dalam kubur, di antaranya itu namimah, mengadu domba. Urusan tadinya sahabat jadi berantem. Kerjaannya hobinya ngadu domba, kayak sekarang nih banyak ya apa namanya bazar ngadu domba. Bazar sengaja dipelihara oleh pemerintah, ini bahaya ngadu domba. Lalu Sayyidina Mu'adz berkata, qala Mu'adz radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ara'aitu qaulullah ta'ala yauma yunfakhu fis-suri fatahna afwajah. Ini pernah kita bahas di kitab Darbaul Akhbar. Ya. Jadi ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, apakah pendapatku tentang firman Allah, yaitu hari pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Maka Nabi berkata, ya Mu'adz, laqad sa'alta an syai'in 'adzim. Ya. Wahai Mu'adz, sungguh kau telah bertanya sesuatu yang sangat dahsyat. Sambil Nabi itu summa arsala ainihi syarifataini, menceritakan ayat ini. Ya. Lalu Nabi bersabda, yusyaru asyaratu asnafin min ummati ashtatan. Ya. 10 golongan dari umatku akan digiring berbeda-beda. Ya. Astatan qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimin wa yubdi surahum. Ya. Sungguh Allah telah memisahkan mereka dari jamaah orang Islam dan menampakkan bentuk-bentuk mereka. Jadi hari kiamat itu orang nanti berbentuk-bentuk seperti yang kemarin kita bahas. Nah, ini dalam versinya. Dalam hadis ini, wabikum ala suratil qiradah. Ada orang yang dibangkitkan mereka seperti kera. Lalu ada yang dibangkitkan waba'tuhum ala suratil khanazir. Ada orang yang dibangkitkan seperti bentuk babi. Waba'tuhum munakkasuna bi arjulihim wa wujuhihim yushabuna 'alaiha. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan jungkir balik dengan kaki dan wajah mereka yang mereka seret-seret di atasnya. Waba'tuhum umyun yataraddadun. Ada mereka yang buta berkali-kali, buta matanya. Waba'duhum summun bukmun la yaqilun. Dan ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan tuli dan bisu dan tidak punya akal. Waba'duhum yadduhuna alsinatahum mutadalliyatin ala sudurihim. Ada orang yang mengunyah lidahnya sampai terjuntai di atas dadanya, sudurihim. Yasilul qayhu, dari lidahnya itu mengalir nanah, mulutnya berupa air liur. Orang yang berkumpul di situ merasa jijik. Ya. Waba'duhum muqatta'atun aydihim wa arjulihim. Ada orang yang tangannya buntung dan kakinya buntung. Waba'duhum musallabuna ala judu'in minan nar. Ada orang yang tersalib dari batang pohon api neraka. Nah, ada juga sebagian mereka waba'duhum asyaddu natsnan minal jif. Ada orang yang baunya sangat busuk, lebih busuk daripada bangkai. Dan sebagian mereka juga ada yang yuksauna jalabiba, ada yang dipakaikan jubah panjang sabighatan minal qitran, dari aspalnya neraka. Lalu Nabi menjelaskan, fa'ammal ladzi ala suratil qiradah, orang yang berbentuk seperti kera itu fal qattatu bainan nas, itu orang yang suka mengadu domba kepada sesama manusia.
Itu orang yang suka ngadu domba nanti bangkitkan seperti monyet, seperti kerang dari kiamat. Ini terus kita lihat yang tadi antara kita nih sono itu dibangkit kayak monyet mukanya, wah suka ngadu domba. Suka ngadu domba jangan-jangan ya, bahaya ya, seperti kerang. Ada juga lalu amal ladina ala suratil khanazir. Adapun orang yang berbentuk seperti babi, itulah orang yang bakal sukti wal kasbi. Kasbil haram mislul sati warsyam. Ya. Orang yang dibangkitkan berbentuk seperti babi, orang yang memakan harta yang haram, usaha yang haram, seperti misalnya dari sogokan, dari apa namanya, korupsi, dari harta, judi. Kalau misalnya ada yang suka main slot di dunia, kita misalnya bentuknya kayak babi, bentuknya kayak babi, ntar di sana gara-gara apa main slot, main slot dia mending kalau nanti sakit lebih parah. Ya. Lalu wa ammal munakasuna bi ru'usihim wa wujuhim, orang yang jungkir balik dengan kepala dan wajahnya di bawah. Siapa dia? Fa'akalur riba, orang yang suka makan harta riba. Rentenir ya. Ini minjem duit 2 juta dapat 700, pulangin 2,5 juta, telat denda 5.000 sehari dari setan banget itu. Kek. Tuyul keliling. Wa amal umyu faman yajuru fil hukm. Adapun orang yang matanya buta berkali-kali adalah orang yang tidak adil dalam hukum. Ini hakim-hakim nih yang suka memutuskan hukuman karena uang. Saya dengar pernah saya ngaji di kejaksaan itu aja dia begitu. Mereka itu nyari duitnya memang dari perkara tadi. Soalnya dari pemerintah setiap perkara nggak ada duitnya karena mau tugas. Saya bilang kan udah gaji gitu. Tetap dari samping ada di situ. Ujung-ujungnya apa? Ya gitu. Hukum bisa dibeli dengan uang. Ya kayak begitu nanti begitu dibangkitkan nggak bisa ngelihat, buta matanya, melotot dari putih semua, buta. Alhamdulillah. Wa amma sumul buqut fahumul ladzi ya'jubuna bi a'malihim. Adapun orang yang tuli, orang yang gagu, mereka adalah orang yang mengagumi amal-amalan. Orang-orang ini orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Di sana tuh kayak isu denger, bisa diajak ngobrol tuh orang, pokoknya paling benar dewek dan orang nih merasa bangga paling. Alhamdulillah. Wa man ladzi yabdaghuna alsinatahum. Adapun orang yang mengunyah lidahnya sampai dia berdarah-darah nanahnya, lidahnya menjulur sampai suburihim, sampai dada mereka. Siapa dia? Fal ulama'u wal qussasul ladzi yukhalifu qawluhum amalahum. Ini buat para ulama dan pencerita yang bertentangan dengan ucapan dan perbuatan. Jadi kadang-kadang orang alim ngomongnya ibadah tapi akhlaknya benar. Orang sholat dia nggak sholat, orang puasa dia nggak puasa. Gibah itu harap jadi ngomongin orang, kata-katanya kotor. Dan dia punya sendiri lidahnya sampai keluar darah. Wa amal muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Adapun yang puntung tangannya dan kakinya, alladzina yu'tunal jiran, dia adalah orang-orang yang suka menyakiti tetangganya. Tetangga musuhan, berantem mulu, dimusuhin tetangganya, dizalimin tetangganya. Yang kayak begitu, ntar begitu bangkit di hari kiamat dalam keadaan buntung tangannya dan buntung kakinya. Wa amal musallabuna ala dudu'in minan nar. Ada orang yang tersalib dari batang pohon api neraka. Fasu'atu bin nas ila sultan. Dia adalah orang yang suka memfitnah manusia kepada penguasa. Ini muncul nih gara-gara kemarin si siapa namanya, kartun lah, kampret lah, cebong lah, gara-gara pemilihan presiden, gara-gara penguasa saling bunuh, saling fitnah. Dan sekarang kagak udah bencian itu gara-gara itu. Padahal dia udah jadi, mah lupa sama kita. Kita yang bela-belain mati-matian bermusuhan sama tetangga.
Kadang-kadang perumahan pada pagar gara-gara usaha pilkades. Alhamdulillah min. Kita yang kayak begitu itu. Yang enak mah dia di atas. Kita meribut dia mau bagi-bagi kursi di atas. Ya. Kemarin 2019 begitu. Ribut kita berantem. Cebong sama kampret. Lu udah jadi mah dia berdua di sono. Akura-akura aja ngapain? Kita ribut-ribut. Ini berdua. Saya debat mulai. Ya ini begitu ketipu kita sama dunia. Wa amal ladzi wa ashaddu natsnan minal jib. Ada orang yang baunya lebih busuk daripada bangke. Siapa itu dia? Walladzina yatamatta'una bisyahawat wal ladzat wa yamna'una haqqallah ta'ala min amwalihim. Dia ini orang yang senangnya bersahwat-sahwat dengan kelezatan dunia. Kalau hak Allah Ta'ala dari harta-harta mereka. Udah nggak pernah zakat, kerjaan yang open BO banget. Kerjaannya open BO baik, maksiat, judi, tapi dia nggak mau ngeluarin duit buat jualan Allah. Udah pelit, koret, butut gasir, pangkat kuning, udah kumpul semua situ dah. Orang yang kayak begitu tuh ngopi aja ampasnya masih dulu lagi sama dia. Saking pelit. Dosanya aja udah dikasih. Saking pelitnya. Dosa aja gak dikasih. Sakit. Kerjaan maksiat. Kerjaan maksiat segala macam tuh bahaya tuh orang-orang yang suka menghalang-halangi orang di jalan Allah. Wa amal ladina yaqsawna al-jalabib. Ada orang yang memakai jubah. Siapa dia? Pakai jubah. Oh, jubahnya berat. Fa'ahlul kibar wal khalaya wal fakhr. Dia adalah orang-orang yang sombong. Gak ada yang berhak sombongkan, karena yang berhak sombong adalah Allah. Semua mah titipan. Ya. Bang parkir aja mobilnya banyak, gak pernah sombong. Ya. Mobilnya diambil dia kagak sedih. Kenapa? Karena dia merasa dititipi, bukan merasa. Lalu yang selanjutnya, orang yang tidak masuk surga kecuali dia ilaman taba. Madayub, apa itu dayub? Nabi berkata, alladzi yajma'u fi baitihil fatayat. Ini orang suka ngumpulin perempuan-perempuan muda di rumahnya. Ngapain? Lil fujur, suruh melacur, berzina. Siapa ini? Germo. Germo, kebagian lu kagak masuk surga kecuali obat masih hidup. Bisnis perempuan dijual-jualin. Cepu apa namanya? Suka jualin artis kan tuh kan. Cakep. Oh. Sirian. Germo sekarang keren ya, jualannya online. Serba canggih sekarang. Ini Germo kebagian. Lalu ada lagi siapa? Wakil orang sama Dayus. Orang yang Dayus siapa? Orang yang tidak cemburu terhadap keluarganya, istrinya, putrinya, ya. Alladzi la yagharu ala ahli. Cemburu, istri enggak sholat, diam aja dia. Anak enggak sholat, diam aja dia. Dayus, istri lagi ke Dayus, istri enggak sholat, ngomel. Anak enggak sholat, ngomel. Bukan ngomel, maksudnya menasehati. Waktu enggak sholat, Ustaz dia tuh malah anak. Kalau nggak sholat ingetin kalau lagi deket mak sholat mah. Astagfirullahaladzim. Lalu yang selanjutnya wakil ya Rasulullah masahibut urtobah. Ya Rasul, yang disebut dengan urtobah itu apa? Orang yang masuk surga tanpa kecuali urtobat alladzi yatribul bil bitab. Orang yang senang yang main musik dia lupa. Lalai dengan musik. Hanya musik ada musik yang menyenangkan sekarang kan, musik yang lebay-lebay membuat anak muda terlena dengan musik sampai dia lupa dengan bahan cinta ke bawah dengan musik ya. Saya juga dulu pelaku musik dulu ya, akhirnya melenakan saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jangan sampai. Lalu yang selanjutnya sahibul qubah. Ini berkaitan dengan musik juga ini. Apa itu namanya qubah? Itu
suka membuat musik, membuat orang goyang-goyang. Apa ya? Kalau koplo, kalau perempuan jadi goyangan. Yang main musiknya lah. Main musiknya. Sampai wanita-wanita tuh goyang-goyang karena kenikmatan dengan gerakan-gerakan tas. Makanya hati-hati di tukang gendang tuh. Hati-hati tukang gendang nih. Bagian nih dengan gendangan dia perempuan bisa bisa goyang-goyang sesuai dengan aluran gendangnya, bisa menikmati itu bisa. Dari zaman Nabi itu ada kan musik-musik Arab yang zaman dulu, zaman jahiliyah itu udah ada. Lalu yang selanjutnya apa? Amal utul, apa itu utul? Ya, utul itu kata Nabi alladzi la ya'fu 'anil dzambi wa la yaqbalul udra. Orang yang tidak memaafkan dosa dan tidak menerima alasan untuk orang yang meminta maaf. Gua kagak terima, pokoknya gua kagak maafin seumur hidup. Masuk surga tuh. Biar kata sakit hati, udah maaf. Masalah hati masih sakit pada urusan manusia itu. Tinggal kita, yang penting kita secara lisan, secara hati sudah memaafkan. Makanya kalau kita supaya kita bisa maafkan orang lain, pertama sadari bahwa kita ini juga pernah berbuat salah. Kan begitu. Yang kedua, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa tahu dulu kita juga pernah nyakitin orang, sehingga sekarang jadi kita punya rasa sakit yang sama sebagaimana orang lain pernah sakit. Tanpa kita sadar. Mikir makanya kita. Itu karena dosa kita. Ya. Terus apa lagi? Sadari bahwa semua udah takdir Allah. Ngomong apa kita, emang udah takdirnya kita disakitin, ngomong apa? Pasrahin aja, tidak mau. Ya, tidak usah membalas dengan keburukan juga. Kalau kita membalas dengan keburukan juga, apa bedanya? Sama-sama kehe. Sama-sama juga. Kenapa saja lupakan kesalahan orang lain. Kalau masih kita ngeganjil, bahkan tidak diterima ibadah kita. Kalau masih ada ganjilan kemudian kita kepada orang lain, percuma sholat, puasa. Kalau masih dekat sama orang lain, nggak memaafkan kesalahan orang lain. Terakhir siapa? Az-zani, ya, orang yang suka berzina. Lalu yang selanjutnya siapa? Wal-'aqu masyhur, orang yang durhaka. Wa dhabitul 'uquqi huwa ay yasduru minal waladi. Batasan durhaka yaitu timbul dari seorang anak. Ma yata'addal walidani au ahaduhuma bihi idaan laisa bil haidi fil urfi wa illam yakun muharraman law fa'alu ma'a ghairi. Ya, kedua orang tua. Jadi batas durhaka itu timbul dari seorang anak, ya, sesuatu yang merasa sakit kedua orang tua, ya, atau salah satunya dengan rasa sakit yang bukan penghinaan dalam ukuran umum, meskipun hal itu bukanlah hal yang haram. Misalnya gini, bukan? Misalnya gini, kayak seperti yang terjadi kepada Alqamah kan, cuma gara-gara ngasih bajunya gitu kan. Baju sama ibunya buat apa namanya, ketuker gitu kan bajunya. Sehingga ibunya merasa, ya Allah, besegitunya udah apa kalau dikasih mah, itu kan nama tuker lagi gitu kan. Mah terbalik itu, mah itu buat istri saya. Cuma gara-gara itu, makanya sampai si Juraid saja, orang yang ahli ibadah, bahkan terkenal dia orang suka ibadah, rumahnya di atas bukit, rumahnya di bawah, dia naik ke atas manggil Juraid dipanggil. Itu si Juraid lagi sholat, tapi dicuekin emaknya, emaknya kesel, ya Allah, bagian dia terkena ujian yang berat. Apa kabul gara-gara itu? Padahal kalau kita lagi sholat, kalau manggil nih, batalin aja dulu. Orang yang ahli ibadah aja sampai begitu, emaknya ngucap begitu, akhirnya apa? Diuji itu si Juraid dengan ujian. Karena orang banyak yang benci sama dia terlalu soleh segala macam. Udah aja, bayanglah terjadi konflik segala macam. Akhirnya putuslah orang wanita depan dia, goda ke perempuan, dia lagi sholat telanjang, buka baju segala macam. Nggak tergoda dia, tetap sholatnya khusyuk. Nggak tergoda, tetap ya Allah, telanjang, nonggeng. Kalau kita mau udah sholatnya udah ada kerap aja, ragu kan mata kerap aja dah.
Akhirnya apa? Itu perempuan malu karena si Juraid sudah tergoda, dia keluar ke belakang, lewat kebun, ketemu tukang kebun dari telanjang, diperkosa. Jadilah di situ wik-wik, buntinglah dia. Ngakunya apa? Diperkosa sama, sampai akhirnya ditunggu sampai kelahiran anaknya yang bicara sendiri. Itu anak itu diuji sampai segitunya gara-gara apa? Gara-gara orang enggak nyautin panggilan orang tuanya, sampai orang tuanya kertak kesel. Coba bayangin, kan bukan sesuatu yang haram kan, cuman begitu doang, panggil begitu aja, orang tua kertak begitu aja langsung kabul. Coba diuji sampai nyesel, ya Allah, coba lu ngucap begitu, anakku kasihan banget, fitnah segala macam. Dipitnah dia, coba ulama besar fitnah memperkosa perempuan yang ngakunya hamil gara-gara dia. Padahal perempuannya siapa? Yang menang banyak tuh kalau kebun tadi. Dia merasa malu di depan lagi sholat, bergoda jadi panjang-panjang, pakaian yang seksi, dibuka semua bajunya, nggak tergoda juga, dia tetap khusyuk ibadah. Cuma gara-gara tuh, makanya benar kata Nabi kan, orang yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya sementara orang tuanya tidak ridho terhadap dirinya, ilah radhiyallahu dari syahadah, maka orang itu akan bisa mengucapkan kalimat sampai situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita bahas tentang orang-orang yang tidak diterima sholat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.